Kim adalah wanita yang miskik demaha hidupnya penuh masalah. Dari masuk penjara disiksa oleh ayahnya, dan gak dianggap anak sama ibunya. Akhirnya dia berhasil kerja, akan tetapi pekerjaan di luar Nurul untuk menikah dengan kakek tua yang punya harta melimpah. Oke, lanjut episode 2. Yuk, sebelumnya di episode pertama, Kim ditawarin sama bos besar untuk menikah dengannya untuk menjadi istri sah. Kemudian bos menjelaskan jika Kim jadi istrinya, dia akan menjadi pemilik perusahaannya. Selamat datang di Narasi Opa, tempatnya cerita Korea yang bikin kamu baper, ngakak, sampai mikir keras. Siap-siap, karena cerita kali ini bakal bikin kamu speechless. Hanya bos, karena hal itu yang sangat ditakutin oleh musuhnya, yang itu kedua anak tirinya. Karena bagi bos besar, dia membutuhkan orang yang lebih kuat untuk mempertahankan harta warisannya. Terlebih, kedua anak tirinya itu sangat jahat yang telah membunuh anak kandungnya. Adegan berpindah ke masa lalu saat istrinya bos meninggal, terlihat Dinda sangat membenci bos, dan sangat terlihat jahat bukan? Kim terlihat sangat bimbang dengan tawaran itu. Di sisi lain, dia juga membutuhkan uang, tapi akhirnya, Kim memutuskan untuk menolak tawaran dari bos besar itu. Kim langsung kembali ke kamarnya, dan buru-buru untuk mengemasin barang-barang untuk pergi. Tapi saat itu telepon berdering, dan ibunya menelponnya, dan mengatakan, kamu dapat uang, bisakah memberikan aku uang? Hal itu buat Kim galau dan gelisah. Dan pada akhirnya, Kim pun kembali ke kamar layar tancap, dan mengambil cincin dalam kotak, dan langsung memakainya sertakan mengatakan dengan penuh keyakinan, aku akan menikah denganmu. Adegan berpindah keesokan harinya, untuk berangkat kerja. Saat masuk mobil sopir bos, sebut aja Udin, tiba-tiba perutnya sakit. Mungkin saat liburan dia makan cabai rawit kebanyakan, akhirnya sopir diambil alih oleh Kim. Sesampai di sebuah gedung, ternyata Bambang sudah berada di sana dan menyambut bos. Oh, ternyata di sana Bambang mendaftarkan pernikahan bos dengan Kim. Saat itu pegawai catatan sipil merasa heran dan aneh selisih umur pada mereka. Mungkin dikira ini bercanda. Bambang menjelaskan secara detail dan akhirnya sah juga. Saat sesampai di rumah, Bambang menjelaskan akan kontrak pernikahan ini. Seperti selama 3 bulan bos besar akan meninggal dunia. Selama itu, Kim mendapatkan hak suara saham di perusahaan. Dan tentunya, agar menggagalkan kedua anak tiri bos, agar tidak menjadi ketua di perusahaan. Tentang meninggalnya bos besar, Kim harus melakukan sendiri dengan melakukan suntik mati. Ngeri juga ya? Setelah menjadi suami istri, sah mereka melengkapi dengan foto pernikahan. Agar lebih kelihatan nyata dan benar-benar menikah, dan selesai itu bos, menjalani aktivitas pekerjaan harian. Sesampai di rumah bos, Kim dan Bambang menyusun rencana, sembari menunggu rapat akbar yang akan datang 3 bulan ke depan. Kim akan diupetin agar aman, karena kalau tidak, Kim bisa-bisa dibunuh juga. Hal ini dikarenakan kalau dua anak tiri tahu, akan melakukan hal yang sama seperti 15 tahun lalu terhadap anak kandungnya. Adegan pindah di luar kamar ada Siti yang notabene, dia adalah mata-mata dari Dinda. Dia merasa aneh, lalu mencoba menguping. Akan tetap Kim adalah orang yang teliti, dan dengan pelan membuka pintu, hingga Siti terjatuh dan terkonang. Betapa malunya Siti setelah terkonang basah, akan tetapi bos besar tenang saja. Nampaknya dia udah mengetahui kalau Siti adalah mata-mata Dinda. Malahan bos menawari mau bayar 2 kali lipat. Siti menjawab, berapa? Bos jawab dengan kasih kartu gunakan dengan bebas. Setelah Siti keluar, lanjut rencana. Akhirnya Kim setuju untuk menghilang selama 3 bulan ke daerah terpencil dengan gunakan identitas baru. Di sana nantinya Kim akan menyamar menjadi guru taman kanak-kanak. Adegan berganti ke Don yang sedang mengantarkan Popron di sana. Bos menemuinya dan berbincang-bincang. Kim datang melihat dari jauh sambil mengamankan. Bambang datang dan berkata, dia nantinya adalah pemeran figuran. Nanti deh, pasti tahu maksudnya ya. Kim kembali ke kamarnya dan bertemu Mimin yang lagi-lagi makan popcorn. Saat Kim mau makan, tiba-tiba bos telepon lagi, mungkin minta malam pertama. Tapi ternyata bos terjatuh dan dengan panik Kim membawa ke rumah sakit. Nah, dari situ Kim mengetahui bos besar mengidap kanker stadium akhir dan umur hanya tinggal 3 bulan saja. Saat dokter mengatakan hal itu, ternyata salah satu bidan menguping dan dia adalah mata-mata Dinda. Tentu saja kabar itu menjadi kabar yang sangat menggembirakan untuk dua anak tiri bos besar. Karena tidak lama akan mati, harta warisan akan jatuh ke tangan mereka. Saat mau pulang rumah sakit, bos minta untuk Kim sekalian membawa suntik mati ya. Kim bertanya, kenapa harus begini? Bos pun menjawab, kamu tahu sendiri, jika saya tidak mau menderita sakit seperti ini terus.
Sesampainya di rumah, bos sedang merenung dan menatap foto penuh penyesalan terhadap anak kandungnya. Dan tiba-tiba mengangkat pistol dan melakukan bunuh diri dengan menembak kepala sendiri. Hal itu tentu saja membuat kaget seluruh isi rumah dan berlarian menuju kamar bos besar. Jenazah bos besar dibawa ke rumah sakit sama polisi. Dari sudut beda, Kim bertanya kepada hatinya, kenapa bos merubah rencana awalnya? Dinda bersama adik asik nonton berita bos meninggal sambil senyum-senyum. Senyum dia sangat bahagia tentunya karena sebentar lagi perusahaan dan semua harta bos jatuh kepada mereka. Bambang menghampiri mereka dan mengucapkan turut berduka citanya. Namun Dinda tanpa basa-basi dia langsung bertanya, kapan rapat pemegang saham akan dilakukan? Bambang pun menjawab, akan diselenggarakan 3 bulan mendatang. Pemakaman pun tiba. Dinda bersama sangat bersemangat sekali. Tapi setiba di lokasi mak penduduk bertemu si janda ayah tirinya yang sudah berpakaian putih-putih tradisi di sana. Betapa kaget Dinda melihat itu. Adik Dinda sebut aja Sony ini. Langsung bertanya, siapa dia? Bambang menjawab itu, istrinya bos yang sah dan sudah mendaftarkan pernikahannya secara resmi di kantor sipil. Sony pun mengamuk dan Bambang mencoba melerainya. Dinda dengan santuy menghampiri Kim dan mencoleh teh Bambang. Apa katamu tadi? Dia adalah istri sah ayah saya yang didaftarkan. Kim pun menjawab, apakah kamu tidak mendengar tadi? Dinda lalu mengetok-getok bahu Kim. Tapi Kim pun berani memegang tangan Dinda dan berkata, saya sekarang adalah ibumu. Jangan kurang ajar. Dinda bersama tim hukumnya melakukan rapat. Akan tetapi, mendapatkan hasil walau itu pernikahan, diam-diam, akan tetapi sudah tercatat secara resmi jadinya. Tidak bisa diganggu-gugat. Lantas Dinda dan adiknya marah besar, karena tim hukumnya tidak bisa memberikan solusi untuk menggagalkan istri sah bosnya agar bisa dijegal, dan gugur agar tidak bisa mendapatkan warisan. Mengetahui hal itu, Dinda langsung memerintahkan Mimin untuk menjaga agar Kim jangan sampai bisa keluar. Rumah hal itu didengar oleh teman Kim dan memberikan info itu kepada Kim. Keesokan harinya, terlihat Mimin sudah membuatkan minuman yang telah dicampur obat tidur yang rencananya akan diberikan kepada Kim. Dan sopirnya siapkan rencana, jika gagal, dia akan memukul Kim dari belakang. Namun hasil saat memberikan minumannya, tiba-tiba membuang minuman hangat itu ke wajah Mimin dan sopir yang mencoba melumpuhkan Kim. Juga dibanting oleh Kim, Kim pun berhasil kabur dengan menggunakan mobil. Saat di dalam mobil, Kim menghubungi Bambang. Karena Dinda sudah mulai menyerangnya, dirinya harus merubah rencana dan harus pergi bersembunyi. Sementara waktu sampai rapat pemegang saham mulai. Sesampai di bandara, Kim sudah dikejar anak buah Dinda. Namun hal itu sudah siapkan matang Kim mengelabuhi dengan berganti baju. Adegan berpindah, Kim sudah sampai di kota kecil. Namanya kota Muchang. Kim di sana untuk bersembunyi dan mengganti identitasnya dengan nama Bu Semi. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami ya. Oke, siap. Lanjut dengan Kim, episode yang 3. Dia adalah guru yang dikirim dari kota dan mempunyai mama Bu Semi. Tapi hal itu beda dengan Kim Jong sudah mengetahui siapa Don yang selalu kirim popcorn rebus ke rumah bos besar. Inilah akhir dari episode 2.